Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Masih membahas tentang koordinat kartesius, tapi kesempatan kali ini kita akan menentukan kedudukan posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam bidang kartesius, ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y, posisi garis ada 3 macam. Yang pertama, sejajar sumbu X, kedua, sejajar sumbu Y, dan yang ketiga, memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, sekarang kita bahas garis sejajar yang sumbu X. Perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4. Garis L adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan titik-titik yang ada di garis L. Ya, titik-titik yang dilalui garis L1 antara lain negatif 10,5, negatif 9,5, negatif 8,5, dan seterusnya. Titik-titik yang dilalui garis L2 antara lain negatif 10,3, negatif 9,3, negatif 8,3, dan seterusnya. Titik-titik yang dilalui garis L3 antara lain negatif 10, negatif 4, negatif 9, negatif 4, negatif 8, negatif 4, dan seterusnya. Titik-titik yang dilalui garis L4 antara lain negatif 10, negatif 7, negatif 9, negatif 7, negatif 8, negatif 7, dan seterusnya. Dengan memperhatikan titik-titik yang dilalui oleh keempat garis di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa pada garis yang sejajar sumbu X, pada setiap titik yang dilalui mempunyai koordinat Y yang konstan atau tetap. Jadi berapapun nilai X-nya, maka nilai Y-nya sama. Jika ditulis dengan persamaan garis, yang sejajar sumbu X adalah Y sama dengan C atau konstan. Yang kedua, garis sejajar sumbu Y. Perhatikan lagi garis M1, garis M2, M3, dan M4. Garis M merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan titik-titik yang ada di garis M ya. Titik-titik yang dilalui garis M1 antara lain negatif 5,10, negatif 5,9, negatif 5,8, negatif 5,7. Titik-titik yang dilalui garis M2 antara lain negatif 2,10, negatif 2,9, negatif 2,8, negatif 2,7. Titik-titik yang dilalui garis M3 antara lain 2,10, 2,9, 2,8, 2,7. Titik-titik yang dilalui garis M4 antara lain 7,10, 7,9, 7,8, 7,7, dan seterusnya. Dengan memperhatikan titik-titik yang dilalui oleh keempat garis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada garis yang sejajar sumbu Y, pada setiap titik yang dilalui mempunyai koordinat X yang konstan atau tetap. Jadi berapapun nilai Y-nya, maka nilai X-nya sama. Jika dituliskan dengan persamaan garis, yang sejajar sumbu Y adalah X sama dengan C. Ya, jadi kalau yang sejajar sumbu X, Y-nya yang C, yang sejajar sumbu Y, X-nya yang C. Yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis N1 dan garis N2. Garis N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Berbeda dengan garis L dan M sebelumnya ya. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y tidak mempunyai nilai X atau Y yang konstan. Garis seperti ini mempunyai nilai kemiringan tertentu yang disebut dengan gradien. Nah, sekarang untuk lembar kerja peserta didiknya, gambarlah pada koordinat kartesius dan tentukan kedudukan garis berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y dari yang pertama, garis yang melalui titik 0,4 dan 3,4, B, garis yang melalui titik 9,0 dan 0,5. Jadi, digambarkan pada koordinat kartesius, lalu tentukan apakah garisnya sejajar sumbu X
atau sejajar sumbu Y, atau titiknya berpotongan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.